Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, atau adik-adik, ketemu lagi di The Sunda Channel. Ini membahas tentang pemrograman Java. Pemrograman Java di The Sunda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya biasa kita belajar Java untuk pemula. Ini untuk pemula ya. Kalau untuk yang sudah expert kayaknya jangan dulu di sini, karena di sini khusus untuk pemula saja. Kali ini materinya kita akan membahas tentang memahami struktur dan aturan penulisan sintak dan aturan Nah, jadi kita akan coba untuk membahas bagaimana sih cara aturan penulisan dan struktur yang ada di Java ya gitu, di NetBeans-nya terutama. Nah, sekarang mari kita buka dulu Apache NetBeans-nya. Kemudian kita bikin suatu program di mana untuk membuat programnya kita bikin sebuah package sama kelas. Dan pasti kalian bertanya-tanya, apa sih package itu dan kelas itu? Nanti kita akan bahas ya. Pertama, sambil menunggu, di sini package itu merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Jadi deklarasi package biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi yang besar. Contohnya, bentar, ini sambil nunggu ya. Lumayan lama. Dan kita bahas lagi kelas, karena ada tadi package, kemudian ada kelas. Kelas itu apa? Jadi dalam Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP, Object Oriented Programming. Setiap program harus dibungkus dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi objek. Jadi kelas di sini bisa disebut sebagai objek kayak gitu. Bisa aja. Nah, kita bikin project lagi biasa, project Java aplikasi next. Di sini Java 02 aja. Ya, kemudian package-nya bisa kayak gini, com.mycompany Java itu opsional, bisa dirubah juga kayak gini ya. Nah, kita sudah bikin pertama nama projectnya, kemudian package-nya, kemudian kita bikin sebuah kelasnya. Biasa kelasnya kita kelas hello world saja. Nah, untuk penulisan nama kelas, kita biasakan menggunakan yang namanya style penulisan Pascal. Nah, biasakan menggunakan penulisan Pascal case. Jadi huruf pertama di kalimat pertama itu P-nya besar, yang kalimat keduanya C-nya besar. Jadi kayak gini. Nah, supaya apa? Clear, rapi gitu. Terus kalau ada yang bertanya bagaimana kalau penulisannya gak kayak gitu, ya gak apa-apa. Cuma kalau nanti kelihatannya program kita acak-acakan kayak gitu. Nah, ini sudah bikin. Terus di sini ada yang namanya blok komentar, kemudian author. Ini author bisa kalian rubah dengan nama kalian sendiri karena ini merupakan komentar, jadi bebas. Apa sih fungsinya komentar itu? Jadi komentar itu biasanya pertama kalau komentarnya lebih dari satu kalimat itu menggunakan atau lebih dari satu baris menggunakan garis miring sama bintang. Tapi kalau komentarnya cuma satu kalimat atau satu baris, kita menggunakan garis miring 2 aja kayak gini. Nah, kayak gini. Ini project Java. Ya, jadi fungsinya komentar itu biasanya digunakan untuk memberi keterangan pada kode program. Misal, kita membuat metode main dulu ya.
metode main. Nah kayak gini. Kemudian kita kasih komentar karena ini untuk membuat keterangan. Kita buat coding atau buat sintak. Nah ini untuk menampilkan si stringnya. Nah kayak gini. Ini fungsinya komentar itu untuk memberikan keterangan pada kode program. Kemudian menonaktifkan fungsi tertentu. Misal kita mau mengaktifkan kayak gini. Nah ini si page-nya hilang, dinonaktifkan kayak gitu. Tapi kalau enggak diaktifkan lagi, jadi nggak perlu dihapus. Tinggal mengaktifkannya kita menambahkan garis miring 2 atau garis miring bintang. Kemudian ini juga fungsinya komentar untuk membuat dokumentasi. Nah setelah tadi dibahas page itu apa, kita bahasnya. Kemudian ada yang namanya dekalasi page ya, yang tadi sudah. Kemudian bagian kelas yang tadi sudah dibahas juga. Kalau lupa, kelas itu merupakan karena kita pemrogramannya Java object oriented, jadi kita harus menggunakan kelas biar disebutnya sebagai objek. Jadi kelas itu objek juga. Kemudian ada bagian import. Nanti import itu fungsinya kalau import itu biasanya untuk mengaktifkan sebuah library yang ada di JDK-nya. Jadi tahu library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program kayak gitu. Contohnya kayak contohnya kayak import java.utilscanner. Nah kayak gini, kayak import java.utilscanner itu merupakan salah satu import dari library. Kemudian ada yang namanya method main. Di sini method main atau fungsi main. Nah yang ini, ini merupakan method main ya, atau fungsi main. Nah method main ini wajib kita buat, kalau tidak maka programnya tidak akan bisa dieksekusi kayak gitu. Nah seterusnya, kalau kita sudah bikin metode main, kelas sudah bikin, tentu saja karena ini merupakan sebuah objek, jadi kita buat kelas. Kemudian page-nya juga, ini sebetulnya nggak pakai page juga kalau programnya cuma belajar saja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita membuat program yang lumayan besar, kita diharuskan untuk memasukkannya si kelas-kelas tersebut di dalam package-nya. Kemudian mainnya sudah ada. Kalau import nanti saja kita bikin kalau kita sudah menggunakan metode yang harus ada importnya. Kemudian kita kalau sudah, kita coba di run file. Nah kayak gini biasa, seperti biasa, lumayan lama kita tunggu. Ini sudah. Nah ini hasilnya, halo sudah sukses. Nah kayak gitu. Jadi pengaturannya, pertama untuk pattern penulisan biar rapi ya, karena Java ini sifatnya case sensitif. Pertama aturan penulisannya supaya rapi. 1. Nama kelas menggunakan camel case. Menggunakan Pascal case. Kemudian nama variabel menggunakan style camel case. Nah, kalau kita mau menginputkan database atau sudah masuk ke database, misal penulisan per database. Penulisan variabel database menggunakan aluper.
Di sini Alupar spasinya beda sama Pascal Case sama Camel Case, tapi menggunakan underscore ya. Nah kayak gini. Jadi biar si si program kita itu tersusunnya rapi, kayak gitu. Misal kita gunakan di pemrogramannya kayak gitu. Terus ini karena sifatnya case sensitif, kita contohin aja. Misal kita akan membuat sebuah variabel. Kita hapus aja yang ini. Kita deklarasikan membuat variabel. Bentar, biar lebih jelas. Membuat variabel di sini kita buat dulu string 1 kita buat nama, string 2 kita buat nama, string 3 kita buat nama. Nah ini penulisannya, maksudnya ketika kita membaca di penulisannya sama nama, cuma ketika kita mengisi nilai bahwa si variabel ini walaupun sama penulisannya tapi beda huruf besar huruf kecilnya, otomatis ini disebut dibilang variabel yang berbeda. Jadi misal kita isi aja ya, mengisi nilai variabel. Misal nama sama dengan Ridwan. Yang terakhir family misal ya. Yang namanya Asep, mohon maaf, ini namanya dipakai dulu ya. Setelah mengisi nilai variabel, kita menampilkan dari data di variabel yang sudah diisi tersebut. Menampilkan nilai variabel dengan cara yang tadi. Maaf. Kayak gini. Kalau sudah, kita running saja, run file. Nah, ini hasilnya. Yang pertama Asep, Ridwan, Family. Kita tambahkan aja variabelnya. Yang ini par nama par nama, ini juga par nama. Nah, ini sudah ada par nama Asep, par nama n-nya besar, pertama Ridwan, par nama Family. Nah kayak gitu, jadi berbeda ya. Ini berarti tandanya case sensitif. Nah, untuk pengaturan penulisan untuk di pemrograman Java, aturan penulisan, pertama tadi kita membahas tentang struktur, memahami strukturnya dulu. Jadi di Java itu, di Java itu strukturnya tadi ada package, kemudian ada import, ada class, kemudian ada main. Nah yang ini strukturnya pasti ada package, import itu kalau kita menggunakan metode yang sifatnya harus diimporkan, kemudian ada class yang tadi, kemudian ada main. Kemudian di penulisannya ada teknik aturan penulisannya ada yang namanya Pascal Case,
ada camel case, kemudian ada cover. Nah kayak gitu. Kalau Pascal case kita menggunakan di penulisan nama kelas. Untuk nama kelas, kalau camel case di penulisan variabel, kalau alupar kita biasakan untuk di penulisan nama database. Nah kayak gitu. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang memahami struktur dan aturan penulisan sintak di Java. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.